Jadi tahu episode 3 bagaimana bunga bisa jadi buah ya. Salam Tani Tenan. Kali ini saya akan membahas bagaimana bunga ini akan menjadi buah matang pohon siap konsumsi. Kita awali dengan cerita bunga. Bunga ini kita lihat rekan, ini ada calon bunga yang masih kecil. Kemudian ini kelopak bunganya sudah mulai besar, tapi ini belum mekar. Ini adalah tampilan bunga yang sudah mekar. Bunga ini kebetulan yang contoh ini adalah kebetulan jeruk keprok, ya. Nah, yang kuning-kuning ini rekan, saya buka. Nah, ini yang besar ini, ini nampak ya, yang besar ini namanya putik. Kemudian yang di samping ini ya, ini namanya benang sari. Di saat benang sari ini nempel ke putik, ini adalah proses yang disebut penyerbukan. Bila penyerbukan ini sukses, ya, ini namanya bunga serumah. Artinya dalam satu bunga itu ada calon betina dan jantannya. Nah, putik itu adalah betina. Bila sukses, ini rekan, bila sukses, ini akan menjadi calon buah. Nampak ya? Ini adalah calon buah. Penyerbukan selesai dan ini adalah calon buah. Nah, calon buah ini ya, dari waktu ke waktu dia akan membesar menjadi seperti ini. Bagaimana prosesnya dari calon buah yang setitik ini bisa menjadi seperti ini? Pohon itu dia ngambil makanan dari tanah, dibawa ke daun. Daun oleh matahari ada oksigen, ya, diolah. Kemudian hasil olahannya itu berupa larutan gula sederhana. Nah, larutan gula sederhana itu kalau tidak digunakan untuk membuat daun, dia akan disimpan di dalam batang. Menjadi cadangan makanan yang disimpan di dalam batang. Nah, cadangan makanan yang ada di batang inilah yang ditransfer dari calon buah menjadi buah sampai sebesar ini. Setiap hari digeser. Setiap hari dia akan melakukan proses translokasi atau melakukan proses transfer cadangan makanan yang ada di batang dan ranting menuju ke buah dari hari ke hari sampai buah ini besar. Nah, setiap buah itu punya masa atau waktu yang berbeda-beda. Kalau jeruk itu bisa sampai 220 hari. Kalau durian bisa sampai 150 hari sampai 180 hari. Kalau melon hanya 60 hari. Artinya setiap varietas atau setiap pohon berbeda fasenya, tetapi prinsipnya sama. Bukan dari tanah langsung dikirim ke buah. Bukan begitu. Kita jadi tahu dari bunga menjadi buah itu adalah hasil transfer cadangan makanan yang ada di batang menuju ke buah. Jadi yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya setiap saat batang itu mendapatkan suplai makanan dari tanah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pupuk. Pupuk tidak perlu di saat hanya berbuah, tetapi di setiap saat kita pupuk, tujuannya pupuk itu akan mengisi cadangan makanan yang ada di batang, yang akan digunakan
untuk pembesaran buah. Jadi di saat berbuah tanaman tetap sehat. Tani tenan, mantap guys.